Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada kesempatan hari ini untuk mendengarkan kembali firman Tuhan yang berasal dari buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Melalui buku ini, dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka. Bacaan kita pada saat ini berjudul Kristus mengasihi miliknya hingga akhir zaman. Saya undang pemirsa di rumah untuk mengambil Alkitabnya. Kita boleh baca bersama-sama dalam Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapanya. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Di ruangan atas di suatu tempat, kediaman di Yerusalem, Kristus sedang duduk di sekeliling meja makan dengan murid-muridnya. Mereka telah berhimpun untuk merayakan Paskah. Juru selamat ingin mengadakan pesta ini tersendiri dengan ke-12 muridnya. Ia mengetahui bahwa saatnya sudah tiba. Ia sendirilah anak domba Paskah yang sebenarnya. Dan pada hari Paskah itu dimakan, Ia akan dikorbankan. Di sini kita diberitahu bahwa Paskah itu melambangkan anak domba yang disembelih. Dan di sini dikatakan Yesus sendiri sadar bahwa dia tahu bahwa dia itulah bahwa dirinya itulah domba yang sesungguhnya, sehingga Yesus menginginkan waktu untuk mempunyai hubungan yang erat kepada 12 muridnya, yaitu dengan mengadakan pesta. Di sini karena dia mengetahui bahwa itu adalah pesta yang terakhir untuk berkumpul bersama dengan ke-12 muridnya. Dan di sini juga dikatakan bahwa ia hampir akan minum cawan murka. Tidak lama lagi ia harus menerima baptisan penderitaan yang terakhir. Di sini juga dikatakan bahwa ia harus meminum cawan murka. Di sini dikatakan ini adalah lambang dosa yang harus Yesus tanggung untuk menggantikan manusia dan menebus dosa-dosa manusia itu, sehingga manusia itu boleh mendapatkan keselamatan. Dan di sini dikatakan tidak lama lagi menerima baptisan penderitaan yang terakhir. Dan di sini dikatakan kini ia sudah ada dalam bayang-bayang salib dan rasa sakit sedang menyiksa hatinya. Ia mengetahui bahwa ia akan ditinggalkan pada saat ia dikhianati. Di sini Yesus sudah mengetahui masa yang akan datang. Yesus sudah melihat bahwa nantinya Yudas akan mengkhianati dia. Yudas yang adalah salah satu dari muridnya, ia akan mengkhianati Yesus, mengkhianati gurunya, dan Yudaslah yang akan menyerahkan gurunya ini kepada orang-orang untuk dihakimi. Dan dikatakan ini adalah sakit yang menyiksa Yesus, rasa sakit yang benar-benar menyiksa Yesus, karena dia tahu waktunya sudah tidak lama untuk ada di dunia ini. Ia mengetahui bahwa dengan proses yang paling menghinakan yang biasanya dialami oleh para penjahat, ia akan dibunuh. Di sini dikatakan dengan proses yang paling menghinakan. Kenapa dikatakan paling menghinakan? Karena pada saat orang disalibkan, mungkin kalau di gambar-gambar sekarang kita mengetahui bahwa masih tertutup, bahwa kemaluannya masih tertutup, tapi pada faktanya kita tahu bahwa orang disalibkan itu betul-betul dipermalukan yaitu ditelanjangi, sehingga itu bisa benar-benar membuat orang yang disalib itu merasa terhina. Dan dikatakan Yesus mengetahui bahwa ia akan mati dengan terhina. Dan di sini juga dikatakan ia mengetahui sifat tidak berterima kasih dan kebengisan di pihak orang-orang yang baginya ia telah datang untuk menyelamatkannya. Ia mengetahui alangkah besar pengorbanan yang harus diadakannya, yang bagi beberapa orang pengorbanan itu sia-sia belaka. Di sini dikatakan Yesus tahu betapa harus dia menderita untuk menebus dosa-dosa manusia ini. Dan di sini juga dikatakan bahwa ia tahu bahwa pengorbanan itu sia-sia untuk beberapa orang. Mengapa bisa dikatakan sia-sia? Karena ada orang-orang dan banyak orang-orang yang tidak mau menerima Roh Kudus itu, tidak mau mendengarkan bisikan Roh Kudus itu, sehingga dikatakan pengorbanan Yesus itu sia-sia karena mereka menolak Roh Kudus itu. Dan karena manusia itu mempunyai hak untuk memilih,
Roh Kudus hanya bisa mengingatkan kita, menegur kita, tetapi Roh Kudus tidak bisa membuat kita untuk memaksa kita untuk memilih sesuatu yang benar. Jadi di sini dikatakan untuk orang-orang yang memilih untuk menolak Roh Kudus itu adalah pengorbanan yang sia-sia. Tetapi kita tahu bahwa meskipun hanya satu orang pun yang berdosa, Yesus pun tetap mati untuk dia. Jadi di sini dikatakan kalau misalnya di sini dikatakan sia-sia, itu bukanlah sia-sia menurut Yesus, tetapi itu adalah sia-sia untuk kita sendiri karena kita sendirilah yang menolak pengorbanan Yesus itu yang telah mati disalibkan untuk kita. Karena mengetahui segala perkara yang ada di hadapannya, dengan sendirinya ia dapat dikuasai dengan pikiran perihal direndahkan serta penderitaannya. Tetapi ia memandang kepada ke-12 murid yang bersama-sama dengan dia sebagai miliknya sendiri, dan yang sesudah ia dihinakan dan diperlakukan dengan bengisnya akan ditinggalkan untuk berjuang dalam dunia. Di sini dikatakan yang membuat Yesus itu menderita, yang membuat Yesus itu bersedih, bukan hanya karena memikirkan dirinya sendiri, yaitu bahwa dia akan dihina atau diperlakukan dengan tidak adil. Tetapi Yesus juga memikirkan bagaimana nasib ke-12 muridnya yang sudah begitu dekat dengannya dan sudah menyatu dengan hati Yesus itu sendiri. Dan di sini dikatakan mereka akan ditinggalkan untuk berjuang dalam dunia. Meskipun murid-murid itu tidak sendiri karena Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk menggantikannya, tetapi di sini dikatakan bahwa mereka harus berjuang di dalam dunia, dan disitulah Yesus merasakan kepedihan dalam hatinya karena dia tahu sebagaimana gurunya diperlakukan, begitu pula murid-murid diperlakukan. Kita tahu bahwa dari ke-12 murid Yesus itu semua meninggal dalam keadaan yang menderita juga, sama seperti dengan gurunya. Dan di sini juga dikatakan bahwa pikirannya tentang apa yang harus dideritanya sendiri selalu dihubungkan dengan para murid-muridnya. Jadi di sini dikatakan selalu berhubunganlah pikirannya Tuhan kita, Bapa kita Yesus itu dengan murid-muridnya. Dan disitulah ia tidak berpikir mengenai dirinya sendiri. Perhatiannya bagi mereka itulah yang utama dalam pikirannya. Alfa Omega jilid 6 halaman 281 dan 282. Di sini dikatakan bahwa Yesus itu selalu menghubungkan pikirannya dengan murid-muridnya, dan itulah yang membuat Yesus menderita. Dan di situ dikatakan bahwa pemikiran tentang murid-muridnya itulah yang mengganggunya sehingga di situ Yesus benar-benar merasakan bahwa murid-muridnya itu harus berjuang. Dan meskipun Yesus sendiri sudah menjanjikan Roh Kudus itu, dan Yesus tahu juga bahwa murid-muridnya juga harus melakukan hal yang sama, karena itulah kebanggaan bagi murid-muridnya bahwa mereka juga mendapatkan bagian dalam penderitaan Tuhannya. Dan begitu pula dengan kita, murid-murid Tuhan pada saat ini, pada akhir zaman, kita juga mungkin akan mendapatkan kesukaran, kita akan mendapatkan masalah-masalah karena mungkin pilihan-pilihan kita untuk menuruti perintah Tuhan, untuk menuruti kemauan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita lakukan. Mungkin dengan mengabarkan tentang kebaikan Tuhan, pada akhirnya firman Tuhan juga sudah memberitahukan bahwa kita pun juga akan menderita pada akhirnya, tetapi kita boleh mendapatkan pengharapan bahwa kita tidak ditinggalkan sendiri karena selalu ada Roh Kudus yang boleh menyertai kita dan boleh mengingatkan dan memberikan penghiburan kepada kita, sehingga meskipun kita melalui banyak kesukaran, kita boleh selalu mengingat bahwa Yesus itu sudah melalui semuanya itu, dan biarlah itu boleh menjadikan pengharapan bagi kita bahwa kita selalu bisa memandang hanya kepada Dia yang boleh memberikan kepada kita kekuatan. Ya, sekian bacaan kita pada saat ini. Biar ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Tuhan memberkati.